Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadata aqwamin idza samiyal khayra badaru ilal amali bima yasma'un. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu likulli man ya'qilun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladzina bihadihim yahtadun, amma ba'du. Usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Shadaqallahul azim. Amin ya mujibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai manusia, sembahlah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakanmu. Jadi memang ini adalah perintah Allah kepada kita sebagai manusia dan juga jin, ya, as-saqalain, yang wajib beribadah menyembah kepada Allah Jalla Jalaluh. Begitu juga dengan syariatnya. Ketika kita ingin menyembah Allah dalam setiap aspek kehidupan kita, baik yang mahdhah ataupun ghairu mahdhah, baik yang ritual ataupun yang lainnya, yang wajib ataupun yang sunnah, maka Allah memberikan tuntunannya. Bagaimana cara kita menyembah Allah dengan baik dan benar, sehingga Allah ridho kepada kita. Jadi tidak serta-merta Allah memerintahkan kepada kita untuk menyembahnya, tapi tidak diberitahukan, tidak diinformasikan, tidak diajarkan bagaimana cara menyembah Allah. Yang pertama kita harus lakukan ketika kita ingin menyembah Allah Jalla Jalaluh, Allah mengajarkan kepada kita bagaimana caranya untuk kita bersuci. Karena Allah Maha Suci, harus disembah oleh makhluk yang suci. Dalam arti suci bukan suci dari dosa dan lain sebagainya, tidak, tapi bersuci atau huru, mensucikan diri baik daripada kotoran jasmani dan juga kotoran rohani. Yang terpenting adalah kotoran jasmani. Bersuci adalah syarat sahnya ibadah dan tanda kecintaan Allah dan Rasulnya. Jadi bersuci adalah syarat sahnya ibadah dan tanda kecintaan Allah dan juga Rasulnya. Misalnya kita diperintahkan Allah untuk sholat 5 waktu. Nah, sebelum kita melakukan misalnya sholat zuhur, kita dianjurkan untuk berwudu terlebih dahulu. Nah, berwudu ini adalah alat bersuci, adalah sarana untuk bersuci, mensucikan diri kita. Sehingga kita sholat zuhurnya, sholat asarnya, sholat maghribnya, sholat isya'nya, sholat subuhnya sah secara hukum. Dan Rasulullah SAW telah menjelaskan kepada kaum muslimin yang khusyuk, ya, yang ikhlas, bahwa apa yang dilakukan oleh orang muslim, oleh orang mukmin dalam mensucikan badan dan juga pakaiannya sebagai persiapan untuk bermunajat kepada Allah Jalla Jalaluh, memiliki pengaruh yang penting dan tampak bagi keimanannya, karena ia merupakan ungkapan ketundukan kepada perintahnya dan pemenuhan semuanya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dalam Al-Maidah ayat 6 Allah juga berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yang artinya, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah. Dalam surah Al-Muddatsir Allah juga berfirman ayat 4, dan pakaianmu sucikanlah. Wasiyabaka, dia berdiri dan menanggung kesulitan untuk berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan suci dan takwa, harum dan juga rapi. Sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada makhluknya, maka Allah pun pasti mencintainya. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan diri. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Al-Baqarah ayat 222. Dan yang perlu kita perhatikan lagi adalah bahwa bersuci itu bagian dari iman. Bahkan ada yang mengatakan setengah dari keimanan. Rasulullah SAW menjelaskan tentang pahala bersuci. Salah satu contohnya berwudu, dan yang lainnya pahalanya berlipat ganda di sisi Allah hingga mencapai setengah pahala keimanan. Hal itu karena keimanan akan menghapuskan dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil yang telah lalu. Sedangkan bersuci, khususnya wudu, akan menghapuskan dosa-dosa kecil yang telah lalu. Maka kedudukannya bagaikan setengah keimanan. Imam Muslim radhiyallahu an meriwayatkan dari Utsman radhiyallahu anhuma, dari Nabi SAW, Rasulullah bersabda, barang siapa yang berwudu dan menyempurnakannya, maka akan keluar dosa-dosa dari jasadnya hingga keluar dari bawah kuku-kuku kakinya. Juga karena iman membersihkan batin dari kotoran-kotoran maknawi, yaitu yang abstrak, seperti menyekutukan Allah, nifak, dan yang semisalnya. Sedangkan bersuci adalah membersihkan kotoran-kotoran yang tampak, dan itulah tanda orang-orang mukmin pada hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya umatku dipanggil pada hari kiamat dalam keadaan putih bercahaya dari bekas wudhu cahayanya itu. Maka barang siapa yang menginginkan untuk memanjangkan cahayanya, maka lakukanlah berwudhu. Ini hadis mutafak alaih. Cahaya apa sih? Cahaya yang bersinar dari bekas-bekas basuhan wudhu, ya, dari ubun-ubun, dari tangan, dari kaki, dari wajah, dari semua yang dibasuh dalam wudhu itu bercahaya. Bersuci juga itu setengah daripada bagian solat. Ada yang menjelaskan bahwa lafaz iman itu artinya solat. Al-iman huwa solah. Dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Al-Baqarah ayat 143. Atau solat yang kalian lakukan, yang kita lakukan, yang kita kerjakan ketika menghadap ke Baitul Maqdis, mereka berkata, bersuci itu setengah keimanan atau setengah solat. Karena bersuci merupakan syarat sahnya solat, dan syarat itu menduduki posisi setengahnya. Dulu kita ke Baitul Maqdis, kemudian di zaman Rasulullah SAW, fawalli wajhaka syatrul masjidil haram, maka menghadaplah kiblatnya itu, arah solat kita itu ke arah Baitul Haram, ya, bukan ke Baitul Maqdis lagi, ke Baitul Haram, Ka'bah Baitullah. Nah, ternyata yang luar biasa adalah bahwa wudhu itu merupakan kunci dari surga. Jadi kuncinya surga adalah wudhu. Namun kita kurang menyadarinya, segan malas untuk berwudu. Sementara wudu itu adalah kuncinya surga. Hal ini tentunya terdapat penjelasan dalam kitabullah, dalam Al-Quran, bahwa sebab masuknya orang-orang kafir ke dalam neraka ialah karena mereka tidak bergabung ke dalam barisan orang-orang yang sholat. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala surah Al-Muddatsir ayat 42 dan 43. Yang artinya, apakah yang memasukkan kamu ke dalam sakor atau neraka? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Jadi sholat merupakan penyelamat dari neraka dan juga jembatan menuju surga. Oleh karena itu bersuci adalah kunci sholat. Bersuci adalah kuncinya sholat. Maka itu adalah kuncinya surga. Jadi
Karena bersuci adalah kuncinya sholat. Sholat tanpa bersuci tidak sah. Oleh karena itu ada yang mengatakan al-wudu miftahul jannah. Wudu itu kuncinya surga. Nah, mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya. Jangan sungkan-sungkan untuk berwudu, membersihkan diri, bersuci, khususnya jasmani, apalagi kita bersuci dalam bidang rohani. Kita bertaubat kepada Allah Jalla Jalaluh. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah suka. Kalau Allah sudah suka, Masya Allah. Allahumma ja'alna minat tawwabin. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang bertobat. Wa ja'alna minal mutatahhirin. Dan jadikanlah kami orang-orang yang sering mensucikan diri. Insya Allah ya. Kita akhiri dengan doa. Ya latifan lam yazal ultub bina fima nazal. Innak latifun lam tazal ultub bina wal muslimin. Ya latifan lam yazal ultub bina fima nazal. Innak latifun lam tazal ultub bina wal muslimin. Ya أمان الخائفين آمنا مما نخاف. يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. Kurang lebih dari saya Al-Fakir Haji Muhammad Amin Nasri mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.